ようこそ。Kita lanjut bahas Aoku Somero. Sebelumnya kita melihat Soshi yang dikalahkan 7-0 dalam pertandingan futsal oleh salah satu tim dari Big Three. Nah sekarang So dan Kurokawa berpikir sama. Mereka akan berlatih khusus untuk bisa membalas kekalahan mereka di Inter High. Bagaimanakah detailnya, langsung aja kita bahas. Sebelum ke pembahasan, kita ditunjukkan manajer baru yang kawaii dari kelas 1, Susui Fuyurin dan Reimi Seno. Dan ternyata setelah latihan selesai, So dan Kurokawa meminta kunci ruangan klub agar mereka bisa terus berlatih. Susui memberikan kuncinya, namun dia berkata untuk tidak memaksakan diri karena besok ada pertandingan. Tetapi apa yang dikatakan Susui tidak didengar karena So dan si bulu mata berlatih sangat agresif, dan faktanya mereka selalu melakukan hal ini sama seperti hari kemarin. So dan Kurokawa meski mengejek satu sama lain, dalam hati mereka mengakui kekuatan satu sama lain. Namun si bulu mata berkata kalau ini belum cukup buat ngalahin si Ryose. Di saat Kurokawa berpikir tentang Ryose, So bisa mengalahkannya. So pun mengejek Kurokawa, apa kau sudah kelelahan? Nah, si Fuji bertanya ke Kaneko, apa Kurokawa dan Ryose itu semacam rival? Dan ternyata si Kurokawa ini dulunya penyerang bersama Ryose. Menjadi pasangan yang sangat cocok, bahkan mereka cukup terkenal di SMP Prefecture. Namun setelah lolos ke turnamen nasional, si Kurokawa ini milih pindah ke posisi bertahan. Rekannya pun terkejut dan menghormati keputusannya, akan tetapi hanya si Ryose saja yang sangat marah dengan keputusan Kurokawa. Setelah itu pun tim mereka kalah dan bubar. Ryose lalu ke Shikayama dan berpisah dengan Kurokawa. Nah, So yang mengejek si bulu mata menyuruhnya untuk istirahat aja. Tapi si bulu mata berkata ini masih belum, bahwa So sendiri aja tidak cukup karena dia akan mengalahkan si bajingan Ryose. Dia bahkan berkata akan menghancurkan Shikayama dan Ryose, lalu menangkan semifinal dengan kekuatannya sendiri. Untuk itu dia akan membuang apa saja, bahkan harga dirinya, yang dimana dia meminta bantuan kepada Koya. Bahkan dia rela membayar top up game Togami buat membantunya. Namun Togami berkata merepotkan, akan tetapi karena si bulu mata dia dapat gacha karakter yang dia mau, jadi dia harus membalas kebaikan yang dia terima. Anak kelas 1 yang bersemangat latihan membuat pelatih Miko tersenyum, namun dia dipanggil oleh Pak Yoshida, yang dimana mereka membicarakan lawan mereka di perempat final, yaitu lawan SMA Koga. Pak Yoshida memberitahu pelatih Miko untuk berhati-hati dengan pemain kelas 3 bernama Okugawa Rensuke, yang dimana dia pengirim bola terkenal dan kunci serangan dari tim Koga. Namun pelatih Miko berkata dia mengerti dan malah tertawa, berkata bahwa dirinya akan bertaruh besok. Nah, perempat final Inter High pun dimulai, dan kita langsung melihat Okugawa membawa bola yang dimana sedang dihadang oleh Kurokawa. Di sana juga terlihat ada tim dari Shikayama yang mengawasi si Okugawa. Salah satu orang darinya berkata dribble Okugawa akan merepotkan bagi mereka. Apalagi katanya tidak ada seorang pun bisa menghentikannya di Prefecture seharusnya. Karena hari itu juga si bulu mata bisa menghentikan Okugawa. Semua orang pun terkejut, bahkan dia sudah melakukan sepanjang pertandingan. Tokurasei pun bertanya kepada Ryose, bukankah ini terlalu mendadak dia berkembang pesat? Namun Ryose menjawab bahwa Kurokawa masih sama payahnya. Dan ternyata nama teknik pertahanan si bulu mata dinamai pertahanan bulan sabit, tapi dirinya nggak suka dengan nama itu. Teknik baru si bulu mata memanfaatkan kecepatan tubuhnya dan responnya. Meski lawan sudah lebih dulu datang, dia dapat dengan mudah memotong bola dengan memasukkan
kekuatan tubuhnya. Si bulu mata sendiri percaya diri jika dia bisa menguasai tekniknya, dia pikir bisa mengalahkan Ryose. Pelatih Miko berkata bahwa pelatihan khusus mereka menghasilkan hasil yang menjanjikan, dan pelatih Miko ingin melihat apa yang dihasilkan So dengan memasukkan dia di pertandingan. Tapi kocaknya, kita malah loncat 2 hari setelah pertandingan tersebut, yang dimana So dan si bulu mata dapat latihan dari Koya. Tugas So adalah menarik umpan dan menciptakan situasi 1 lawan 1. Karena itu dia berlatih dengan Kurokawa sehingga rekannya bisa mempercayainya. Namun Koya berkata itu sedikit berbeda. Tentu saja itu bagus jika So bisa, tetapi tidak ada pemain seperti itu di dunia yang bisa. Sulit melewati back jika kau menghadap ke belakang. Ada resiko juga bola langsung di-intercept. Dan ini juga sudah dikatakan oleh pelatih Miko. Jadi Koya berkata off the ball. Ini tentang cara bergerak saat tidak memiliki bola. Pemain punya 2 situasi, ketika dihadang dan juga tidak. Tentu saja waktu yang lebih lama itu membawa bola sepanjang pertandingan. Itu sebabnya di tengah itu apa yang kau lihat dan pikirkan. Bagaimana seorang pemain bergerak dapat membuat perbedaan yang besar. Intinya jika kau bisa melakukan gerakan tanpa bola, kau bisa menarik umpan dari pemain manapun. Namun So bertanya apa yang harus dilakukan untuk membuat langkah yang baik, dan Koya menjawab sederhana. Koya menyuruh So mendribble melewati Puji dan disuruh melakukan tipuan. So pun melakukannya dan Koya berkata, maka lakukanlah ketika kau saat situasi off the ball. Nah, Koya pun mencontohkannya, di mana menyuruh Togami menjadi pengoper dan Kurokawa menjaganya. Nah, ketika Kurokawa menjaga Koya, dia terkejut karena Koya bisa lolos menipu meski dia jaga ketat. Setelah lolos, Koya pun meminta umpan dan berhasil mencetak gol. Koya berkata ini dasar dari off the ball. Kau menarik lawan dan melewatinya, di mana menerima bola berpura-pura mendekati rekan, tentu lawan akan mengikutimu. Nah, di saat itulah keluar ke ruang belakang yang kosong. Kaneko dan Puji pun terkejut, gerakan sederhana tapi sangat bagus dan elegan. So pun berteriak, jadi itu yang harus diingatnya. Tapi Koya berkata tidak, inilah masalah utamanya. Karena mulai sekarang So pasti bisa menerima bola secara bebas, menampilkan gerakan tanpa bola. Jika So bisa melakukan itu, senjata 1 lawan 1-nya akan bisa dimanfaatkan dengan baik. Nah, Koya pun mencontohkannya lagi dan menyuruh Kurokawa melakukan dengan teknik pertahanan sabitnya. Namun sayangnya tidak diperlihatkan. Kita loncat setelah latihan berakhir, di mana So mengajak si bulu mata makan ramen karena yang lain sudah pulang. Tiba-tiba So berkata ke si bulu mata, pernahkah kau berpikir aku mungkin tidak dapat mengejar orang ini? Kurokawa pun menjawab So apa itu tentang Koya. Di situ juga Kurokawa memberitahu bahwa sejak kecil dirinya selalu berada di belakang Ryose. Dia pun muak dengan itu, tapi sekarang dia tidak berpikir seperti itu dan tidak akan berhenti. Bukan soal bisa mengejar atau tidak, kita hanya terus maju sampai melewati mereka. Dan suatu hari aku akan menjadi nomor 1 di generasiku. Namun So menjawab dia khawatir itu takkan terwujud karena So berkata dialah yang akan menjadi nomor 1. Nah, semifinal Interhype pun akhirnya dimulai dan So berkata ke pelatih Miko bahwa dia sudah siap juga. Pelatih Miko pun tersenyum dan akan mengumumkan starting line up. Tapi ya, pembahasan kali ini berakhir di sini karena chapter selanjutnya kita sudah masuk ke semifinal lawan Shikayama. Akan menjadi chapter cukup panjang. Yang pasti tunggu saja kelanjutan dari Aoku Someru. Pakai baju merah, rambutnya panjang, udah lagi cantik tak terbayang. Entah kenapa hati ini mabuk kepada